siang para sahabat podcast. Ya, saya Nursiang Ulfa kembali lagi hadir. Kali ini tidak sendiri seperti biasa. Saya bersama dengan founder Toru Farm, Muhammad Iqbal Al-Islami. Nah, tanpa berlebar-lebar, kita langsung sapa ya beliau ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam enggak? Siap. Siap. Semangat Oke. Pak, semangat. Ya, dipanggil Bapak ini? Sudah panggil adik aja. Atau Kak, Oke. bolehlah supaya lebih akrab kan? Oke, siap. Ya, bersama dengan Kak Muhammad Iqbal Islami ya. Siap. Betul ya. Iya Kak. Ya, owner dan juga founder dari Toru Farm. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi Kak Iqbal ini adalah salah satu entrepreneur lokal Kota Palu yang sudah sukses. Alhamdulillah ya. Sudah sukses dalam merintis unit usaha di bidang agriculture ya. Iya, betul. Agrikultur gitu Iya, bahasa Indonesia. bisa agrikultur bahasa Indonesianya. Oke. Nah, bisa sebelum kita masuk ke kisah inspiratif nih. Iya. Sebelum kita flashback begitu dari merintis usaha, Kak Iqbal bisa tidak nih untuk menceritakan apa sih itu Toru Farm begitu, unit usaha ini bergerak di bidang apa gitu, dan saat ini sudah merambah ke mana saja nih? Oke. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya Toru Farm ini pengertiannya apa, filosofinya apa ya kayak. Jadi kalau Toru Farm ini kalau dalam bahasa Kelly, Toru ini topi petani. Topi yang kerucut itu. Caping. Caping kalau ada bahasa kini itu Toru. Jadi Toru itu menggambarkan bagaimana Toru Farm hadir ini sebagai wadah untuk petani lokal sebenarnya. Dari sisi penyerapan hasil pertaniannya. Nah, itu. Makanya ada farm pertanian. Jadi Toru itu menjadi jembatan penengah antara hasil pertanian kepada customer. Itu ide awalnya muncul inisiasi Toru ini ada di Kota Palu. Dan juga sampai ide ini muncul itu poinnya adalah karena problem besar, di mana problem besar itu adalah musibah yang kita alami mungkin hampir seluruh dunia pada saat itu di tahun 2020, COVID-19 ya. COVID-19, kenapa sampai saya berpikir bahwa Toru ini ada sebagai penengah. Di sisi lain di COVID itu ada aturan ketat di tahun 2020 seingat saya, di mana masyarakat itu nggak bisa keluar rumah, tapi tetap harus makan. Oh iya. Nah, tetap harus makan kan? Ya, jadi tantangannya besar gitu ya. Harus tinggal di rumah tapi harus ada akses ke makanan. Harus ada akses ke makanan. Karena mereka nggak bisa ke pasar, muncullah ide. Bagaimana saya bangun startingnya itu tidak ada toko, jadi dengan online. Jadi idealis saya di situ dulu awalnya, online aja. Saya buatlah Facebook, saya ambillah gambar-gambar dari Google, sayur, ikan, buah-buahan, tapi dominan dulu ke sayur dan ikan. Jadi saya upload. Setelah itu, alhamdulillah ada yang order nih. Dia list lah orderannya. Baru saya siapkan di pasar. Jam 4 subuh saya packing, jam 7 itu saya antar ke customernya. Gitu pada saat itu. Awalnya. Di 2020. 2020 karena kita berdiri 2020 bulan 4. Berapa lama tuh metode seperti itu dijalani? Saya alami 1 tahun lebih. 1 tahun lebih saya jalani itu. Jadi setiap hari saya layanin customer order malam. Pagi saya siapkan. Gitu. Jadi 1 tahun lebih. Nah, setelah 1 tahun lebih model usahanya ini seperti apa? Ya. Jadi berjalannya waktu, alhamdulillah kita pada akhirnya mendapatkan salah satu permintaan besar dari online tadi ini. Kita dapat permintaan besar salah satu perusahaan besar di Maluku Utara, namanya IWIP. Jadi permintaan itu yang alhamdulillah dari situlah kita bisa sisipkan pelan-pelan rezeki kita. Kita menabung untuk coba membangun offline di tahun 2021 bulan 2 pada saat itu. Jadi kenapa saya sampai berpikir yang awalnya idealisnya itu adalah online, Toru ini hanya dengan konsep online, tapi bergeser ke offline, itu ada alasan. Alasan pertama adalah di saat COVID itu sudah mulai mau berhenti, ternyata perilaku
customer itu kembali. Oke. Oke, itu kembali sehingga ada minat berkurang dengan penggunaan sosial media. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya adalah ternyata saya pelajari karakter masyarakat Palu itu belum utuh trust terhadap pembelian online di saat itu. Ya, tidak mau jadi perantara gitu, tidak mau Nggak pakai mau, perantara. pokoknya mereka itu langsung mau datang, nggak pilih-pilih langsung, lihat langsung bagaimana Iya, DP iya, iya, bentuk, iya. bagaimana. Iya, Itu iya, iya, iya. itu awalnya kenapa saya sampai berpikir oke, idealis saya yang mungkin awalnya online, Iya. yang mau tidak mau tetap saya akan coba kolaborasikan antara offline dan online gitu. Jadi hibrid gitu. Iya, gitu enggak. Jadi setelah 1 tahun lebih sudah tidak ada social distancing, tidak ada lagi pembatasan di Iya. ruang publik. Iya, Perilaku masyarakat itu sudah kembali ke sebelum COVID, bisa Betul. keluar rumah. betul. Jadi ini langsung cepat menyelesaikan ini ya. Langsung harus beradaptasi. Ah, Kenapa? Karena saya yakin Toru Farm ini punya peluang. Karena kalau saya hanya terjebak hanya karena masalah COVID pada saat itu, artinya saya harus berhenti dong. COVID selesai ya sudah, karena masalahnya sudah. Oke? Tapi karena saya lihat ide ini yang kita bangun cukup punya peluang besar, karena ternyata diterima oleh publik, customer, ya sudah. Saya coba berpikir bagaimana Toru Farm ini harus besar, gitu. Ya alhamdulillah. Nah sekarang kan waktu itu kan setelah offline nih 1,5 tahun setelah COVID sudah mereda, mau buka juga offline-nya dan tetap juga online-nya jalan, hybrid. Nah kalau bisa diceritakan toko pertama itu di mana? Oke, jadi toko pertama ini alhamdulillah Kak. Ini juga spekulasi juga sebenarnya adanya toko pertama. Karena waktu itu seingat saya harga kontrakan itu 35 juta. Itu yang di Muhammad Yamin. Ini per tahun. 35 juta itu perdana kita coba berani untuk muncul ke offline. Di Muhammad Yamin, di dekatnya Fatulemo situ. Jadi karena tadi niat saya bahwa saya harus punya toko, spekulasi untuk komunikasi nih, karena kebetulan ada nomor telepon kan di situ terpasang. Ya sudah, saya coba beranikan. Uang cash sama saya ini masih 20 juta pada saat itu, artinya tidak cukup dong. Berarti ini niatannya betul-betul sudah spekulasi aja, mau ditolak atau tidak urusan lain. Tapi saya ingin sampaikan waktu itu di perasaan saya bahwa ya sudah, modal nekat aja. Jadi saya coba chat Kak. Kebetulan ini memang malaikat juga mungkin yang punya ini. Jadi satu kesyukuran bahwa saya coba chat baik-baik, alhamdulillah dia mengerti. Jadi kita bayar 2 kali proses itu, dicicil. Nah, pertanyaannya barang bagaimana caranya untuk diadakan? Di sisi lain modal kurang. Jadi saya manfaatkanlah 1 tahun lebih itu Kak sebelum ada toko. Alhamdulillah Toru ini sudah punya mitra dan trust kita kuat terhadap mitra. Jadi tanpa saya bayar, kita dikasih tempo. Mitra petani nih. Mitra petani, mitra buahnya, pokoknya semua. Dari situ. Jadi dari situlah ide saya coba muncul, berani, alhamdulillah dapat jalan juga. Saya bilang sudah ini jalan baik sudah ini, karena dapat izin ya, tempat dibuka pertama. Ya sudah, kita jualan lah di situ. Itu jualan pertamanya apa bisa diingat kembali? Waktu di toko pertama itu jualannya apa saja? Yang pastinya ikan. Tetap ada ikannya. Seafoodnya, sayur-sayurnya, buah-buahnya, pokoknya lengkap. Solusi dapur ada di Toru ya. Oh gitu. Solusi dapur ada di Toru. Itu sejak toko pertama ya? Iya. Solusi dapur ada di Toru. Kalau tagline. Tagline itu petani milenial, petani sejahtera. Oh, tagline itu. Petani milenial, petani sejahtera. Oh, ini juga kembali ke filosofi awal bahwa Toru Farm ini ada untuk memfasilitasi petani lokal ya, produk lokal dengan marketnya masyarakat lokal juga. Iya. Nah, bisa diceritakan juga mitra-mitra ini dari mana saja gitu? Ada dari Napu Kak. Ada dari Parigi, Pantai Barat, Luwuk, macam-macam. Kalau wilayah sayur itu Napu. Kalau wilayah buah itu terpecah. Kalau lokal ya buah lokal. Tapi kalau impor ini kan macam-macam juga kan negaranya. Ada Thailand, ada Amerika, ada China gitu. Itu kan untuk buah impor. Itu yang impor. Tapi utamanya adalah. Tapi kan kita lokal ya, dominan kita lokal.
2 ton dalam sebulan, tapi itu konsepnya ecer ya. Oh, Ecer. Yang kedua buah naga. hmm. Yang ketiga di situ juga ada mangga. Mangga apa? Mangga madu, mangga harum manis. Ini primadona kalau di customer. Yang mungkin kita kalau di kampung kayak kalau di kampung itu mungkin mangga-mangga seperti ini istilahnya jatuh ya sudah dibiarkan aja. Artinya tidak ada nilainya. Iya, iya. Kakak sadar enggak kalau toru itu mengangkat harkat martabat hasil pertanian. Yang awalnya tidak ada nilai, kita bisa jual sampai di harga 55, 45 per kilo. Laku-laku. Nah, inilah maksud saya. Jadi saya yakin bahwa ketika kita coba memberikan kualitas yang baik, kita juga bisa menginformasikan kepada petani kita bahwa ada loh standar-standar tertentu supaya harga hasil pertanian itu bisa bagus nilainya. Bernilai. Jadi bukan hanya sekedar dia buah tok, tapi bagaimana buah ini menjadi nilai. Orang bukan lagi bicara harganya, tapi bicara kualitasnya di situ. Gitu kan. Spill sedikit seperti apa ya standarnya kualitas untuk menaikkan harkatnya buah mangga misalnya. Oke, buah mangga. Kita bicara kematangan sebenarnya. Jadi ada petani kita sebagian karena mungkin sudah butuh cepat, ya kan sudah butuh cepat, dia butuh cepat duitnya misalnya, ya sudah dia petik dalam posisi masih muda. Jadi pada saat dia dipajang di display, memang sudah lembek tapi asam nggak? Oke, jadi perlu harus ada ilmunya. Ada ilmunya, jadi ada kematangannya itu memang sudah harus pas. Di saat dia sudah mateng, rasanya memang manis. Oh ya, saya ingat gini, ada istilahnya orang Kaili, nalele namanya. Nalele. Ya. Kalau orang Bugis bilang makeme. Oh makeme, oke, betul ya. Jadi jadi ada ilmunya dan ilmunya ini di sharing ke mitra. Di sharing ke mitra, kita sharing. Kita coba kasih beberapa dokumen soal standar-standar itu. Misalnya kakak nyuplainya ke toru itu buah naga, ya sudah kita kasih dokumen nih. Ada beberapa poin di situ dari sisi warna. Dari sisi besarnya, dari ukurannya, ada. Gitu. Masa tanamnya. Masa tanamnya, kalau di soal-soal itu mungkin lebih ke petani, tapi kita lebih kepada persiapan hasil tani masuk ke dalam toko gitu. Oh, jadi soal kriteria layak panen gitu ya? Iya, kriteria layak panen, betul gitu sih kak. Itu kalau untuk alpukat 2 ton ya, itu yang beli itu customer Palu. Masih itu konsumsi lokal? Iya, konsumsi lokal, konsumsi rumah tangga. Jadi misalnya hari ini saya stok 100 kilo, 2 hari habis. Ketiga harinya saya stok lagi. Dan kita alpukatnya kan macam-macam kak. Ada alpukat susu, ada ligator, miki. Ada alpukat mentega. Mentega. Dan itu suplainya, itu mitranya itu dari hasil lokal juga. Hasil lokal juga. Itu paling bagus alpukat mana? Mentega botol. Itu daerah mana ya yang suplai? Itu Parigi. Saya lihat dari sisi komoditi buah lokal ini yang memang dari sisi rasa memang enak. Apa bedanya dengan Palolo? Apa bedanya dengan Napu? Yang mereka juga ada hasil ininya. Jadi ternyata pengaruh terhadap unsur dinginnya ini wilayah, suhu udara juga. Suhu udaranya itu mempengaruhi ternyata kan. Ibaratnya begini, mungkin dia fisik menang, tapi rasa dia kalah. Karena tadi terlalu kadar airnya tinggi sekali. Iya. Oh, jadi masing-masing daerah itu sebenarnya punya komoditi unggulan. Komoditi unggulan, betul. Gitu. Nah, tadi kan sudah bicara soal lokal. Nah, sekarang kan tren konsumsi juga itu kan orang melihat ini organik atau tidak organik gitu. Apakah Toru Farm sudah masuk ke ranah itu? Lebih ke hasil sayur kayak. Oh, itu sayur. Ya. Ada juga organik. Ada hidroponik. Dominan hidroponik. Seperti yang mungkin kita tahu selada, pakcoy ya kan. Nah, itu hidroponik. Oh, itu juga ada di Toru Farm. Ada Kak. Ada. Dan kita juga kan ada mitra ya memang dia juga punya brand sendiri dan bergerak di bidang hortikultura, tapi dia budidaya sambil dia ngemas. Tapi dia tidak ngecer, dia itu nyuplainya ke supermarket. Oh ya, saya tahu itu. Gitu. Tapi kalau Toru Farm itu eceran? Ecer, kita sasarannya
rumah tangga. Tapi doakan nggak, mudah-mudahan kita bisa sasar juga untuk bicara grosir nanti ke depan gitu. Sudah ada berapa Dan memang toko? ada planning. Sekarang ada berapa toko? Insya Allah kita Offline-nya? offline-nya ada 3 menuju 3 kayak. Alhamdulillah. Ini menuju 3 bisa di spill nih? Titiknya Ya boleh untuk boleh, ke depannya juga boleh, mungkin ya. boleh. Jadi yang pertama itu memang kita di Setiabudi yang sekarang buka. Tapi insya Allah ini juga sedikit informasi bahwa akan bergeser ke dekat juga depan SMK situ yang bekas bensu. Oh iya ya. Nah, itu nanti Toro Family Setiabudi akan berpindah di situ. Dan insya Allah juga di tanggal 5 atau tanggal 10 tidak ada halangan kita akan coba launching di Basuki Rahmat di bekas tempat wuling kalau nggak salah, showroom wuling di situ satu. Dan juga setelah ini baru kita akan coba membangun kembali di depan toko pertama kita, Muhammad Yamin. Ya, insya Allah tidak ada halangan. Jadi itu akan opening di bulan 1 tahun 2026. Iya, gitu. Nah, kita waktunya flashback nih. Siap. Jadi kayaknya tahu sekali gitu ya soal kriteria produk gitu ya, yang mana yang bisa ini kriteria pas panennya nih seperti ini ukurannya gitu. Ini sepertinya punya punya ilmu di bidang itu gitu. Kak Iqbal ini bisa dijelaskan latar belakangnya jadi sebelum terjun ke dunia usaha ini gitu. Jadi saya kebetulan secara keilmuan alhamdulillah itu di agribisnis kan. Agribisnis, dan saya pernah menjalani studi juga di Universitas Tadulako di S1 Fakultas Pertanian. Dan itulah jurusan yang saya ambil, agribisnis. Nah, pertanyaannya agribisnis dan agroteknologi ini kan beda sebenarnya. Agribisnis itu bagaimana berpikir hasil pertanian itu memberikan nilai tambah. Kalau agro dia lebih kepada budidaya. Dari benih, bibit sampai dia berbuah. Kalau agribisnis buahnya itu yang diolah. Itu agribisnis. Agribisnis paskanya ya. Paskanya pemasaran. Kalau agroteknologi bagaimana lebih ke budidaya. Ya, betul. Nah, kalau mengenai informasi soal bagaimana saya bisa memahami lebih dalam soal-soal tadi, kualitas yang bagus dan tidak, itu juga sebagian mungkin hanya sekian persen aja sebenarnya secara teorinya. Tapi secara otodidak yang memang saya alami langsung dan saya lihat langsung dan saya pegang langsung, sehingga saya paham juga kan. Jadi tidak hanya sekadar teori tapi juga terjun langsung di praktisi gitu. Iya, karena memang saya alami, saya jalani, saya mengerti bahwa oh ini yang bagus untuk customer saya, ya kan? Dan ini yang tidak. Kayak gitu kira-kira. Jadi quality controlnya langsung. Langsung. Tapi saat ini ya alhamdulillah karena sudah ada tim, ya memang kita sudah bisa turunkan. Gitu sih kan. Sistemnya sudah yang jalan gitu. Ya. Jadi memang berangkat dari seorang mahasiswa ya. Iya, betul. Dari agribisnis. Betul Kak. Oke, jadi dari itu ide Toro Farm ini apakah sejak dari mahasiswa itu atau memang nanti pas Covid waktu itu? Iya, saya Covid masih mahasiswa. Masih mahasiswa? Semester berapa waktu itu? Itu sudah di akhir Kak. Oh, sudah di akhir. Kalau 2015 saya injakkan di Kota Palu. Baru di tahun 2020 itu di akhir studi saya. Dan Covid, karena Covid itu banyak tinggal kita. Lockdown. Daripada kita juga ikut lockdown, lebih baik kita berpikir ide apa yang bisa dikembangkan. Muncullah ide itu. Jadi sembari saya studi akhir, sembari saya jalani Toro Farm di awal. Nah, kuncinya tuh di mana ya? Kan ini kan banyak juga mungkin yang nonton kita itu, adik-adik mahasiswa Unpad yang mungkin saja satu jurusan mungkin. Iya, betul. Mungkin sekarang sudah menjalani proposal mungkin atau OTW untuk skripsi kayak gitu. Itu apa yang bisa dibagi tips untuk mereka ini gitu, supaya nanti mungkin setelah sarjana tidak lagi bengong gitu mencari lowongan kerja di mana kayak gitu. Mungkin bisa berbagi inspirasi gitu. Saya kalau bicara tips dan inspirasi sebenarnya tidak begitu banyak kan. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa memang butuh keberanian sebenarnya. Karena itu poinnya. Saya menjelaskan begini, soal-soal begini lo jalannya, begini lo langkahnya. Tapi siap enggak?
Saya coba bertanya dengan kakak seorang mahasiswa di akhir studi, tapi saya dorongkan satu peluang. Di sisi lain kakak belum selesai. Keputusan itu siap tidak kakak ambil? Yang mana kakak terima? Tidak semua orang bisa di posisi itu. Oke. Jadi posisi itulah yang mungkin membuat kita cukup berani. Resiko karena studi akhir kita tinggal. Tapi di sisi lain kita meyakini bahwa keputusan ini tidak salah. Berani dulu, terus yakin gitu. Iya. Yakin dulu mungkin. Yakin. Baru Saya ambil keputusan berani bahwa ambil saya resiko. tinggal ini untuk jalani ini. Yang neto-neto kalau mungkin kita normal berpikir bahwa ya, aduh, saya lebih baik selesaikan dulu dibanding saya mau ini. Ya kan begitu. Iya. Tapi ini hal-hal yang agak sedikit. Oh, jadi kalau sudah ada yakin, keberanian, ada kesempatan, ambil saja gitu. Ambil saja. Yang penting kamu bisa konsisten, komitmen terhadap karya yang kamu ingin jalani. Oh ya, komitmen satu. Ya itu penting sekali. Karena ya mungkin bisa berbagi usaha ini apakah lancar-lancar terus atau ada pasang surut? Pasti ada pasang surut. Nah itu dari sisi itulah kenapa saya bahasakan bahwa oke, saya putuskan nih untuk bergerak di bidang usaha, tapi kan belum tentu juga kita akan bisa bertahan, ya kan gitu kan. Dia tidak bertahan dan bertahan itu sebenarnya banyak faktornya. Dia siap enggak dalam posisi di saat pembelinya tidak ada, satu. Yang kedua, dia siap enggak di saat dia rugi. Contoh, saya kirim sayur nih nilainya 20 juta ke Ternate, tapi rusak semua, siap enggak tuh? Itu kan belum tentu. Nah, jadi ini semua mungkin yang faktor-faktor menurut saya penting. Semua kawan-kawan, semua adik-adik saya yang akan berpikir ke sana membangun usaha itu harus survive, berani untuk mengalami resiko-resiko, karena itu pasti apapun. Nah, gitu kan. Nah, kalau mengingat dulu itu kan waktu itu katanya Kak Iqbal sedang dalam proses untuk menyelesaikan studi nih. Ya. Studinya selesai tidak ini atau bagaimana? Ya selesai, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Oke, selesai. usaha Dan memang jalan, diselesaikan dari kampus. Bukan saya yang memang berusaha untuk menyelesaikan. Gitu. Kampus yang coba berusaha untuk bagaimana kita bisa selesai. Oh, jadi ada dukungan support. Jadi ada support. Karena gini, sebenarnya dulu saya tidak berpikir lagi di soal-soal itu. Karena sudah nyaman di sini. Bukan berarti saya tidak menghargai lagi proses itu. Karena sudah ada tanggung jawab baru gitu. Iya. Tapi di sisi lain ternyata kampus juga sangat luar biasa melihat mereka itu tidak lagi bicara tentang Iqbal, walaupun kamu mungkin tidak datang dan sebagainya, karena hari ini Toruf dan kampus itu membangun kontrak kerjasama. Iya. Bisa diceritakan? Kenapa saya bilang membangun kontrak kerjasama? Jadi Toru ini menjadi tempat untuk adik-adik saya itu belajar bagaimana agribisnis yang sesungguhnya, karena alhamdulillah kita dipercayakan untuk coba memberikan contoh bagaimana next kalian yang mungkin hari ini dapatkan teori, begini loh sampel yang harus kalian coba lihat gitu. Torufam ini menjadi rujukan di beberapa tingkatan di agribisnis sebagai patron untuk adik-adik kita gitu. Dan kita juga menerima magangnya gitu. Oh gitu. Oh jadi oke. Gitu kan. Jadi ada teman-teman mahasiswa nih yang magang di sana. Iya, setiap 2 bulan ada kan. Gitu. Oke, jadi ya betul-betul, jadi tidak hanya unit usaha yang profit tapi juga ada sisi edukasinya. Pasti. Ya. Karena saya rasa kedua-dua ini sangat penting. Iya. Berjalan gitu. Iya. Jadi sedekah ilmu juga. Sedekah ilmu. Betul kan? Nah, tadi soal memulai usaha gitu, ada perlu keberanian satu. Bagaimana dengan soal modal? Oke. Gimana Kak Iqbal bisa survive begitu? Dulunya mahasiswa di ujung studi, seorang mahasiswa yang kita tahu ya belum punya pekerjaan kayak Betul, gitu. betul kan. Bagaimana untuk soal modal, soal money gitu. Oke. Jadi kalau berpikir tentang modal, mungkin kalau pandangan sebagian orang bahwa modal ternyata ini hanya itu tadi, finansial atau money. Tapi kalau persepsi saya enggak.
ternyata modal ini bukan hanya itu. Modal itu adalah ilmu. Karena tidak semua orang mampu meyakinkan orang lain. Oke. Ada skill itu. Ada skill itu. Contoh, saya sedang berbicara dengan kakak. Bagaimana cara saya membuat kakak itu percaya dengan saya? Itu dulu. Ya, itu satu. Karena dengan cara itu saya coba bisa menjelaskan karya saya, kepentingan saya dengan orang lain. Gitu. Ya, karena Toru ini punya peluang, saya mampu coba meyakinkan orang, berkomunikasi dengan baik. Alhamdulillah kita dapat support. Oke, kita dapat support. Tapi awalnya 1 tahun lebih itu tadi saya maksud, itu memang butuh proses panjang. Modalnya itu tadi saya bilang, tadi idenya saya jalani, saya siapkan ala kadarnya, karena pada saat nanti saya bisa adakan produk di saat customer sudah transfer duluan kan, online ini kan. Kakak order nih misalnya. Ya, skill untuk membangun trust dulu ya. Iya, membangun trust itu kan. Oke. Dalam perjalanan 1 tahun ternyata nama kita alhamdulillah sudah ada nih. Ya kan? Tinggal orang nanti yang mungkin bertanya, Toru dari mana ya? Siapa yang punya? Nah, dari situlah kita coba belajar untuk meyakinkan orang. Pelan-pelan. Yang kedua kayak misalnya permintaan di IWIB nih, di Ternate, bosnya kan orang di sana. Satu kesyukuran enggak, itu perputaran modalnya cukup banyak, tapi kita enggak punya duit pada saat itu. Duitnya itu hanya duit untuk yang pakai belanja-belanja di pasar aja, enggak besar. Alhamdulillah dipercayakan Kak. Jadi barang uang dikirim dulu. Setelah uang dikirim saya belikan langsung sama barang, baru saya kirim itu barang. Oke, ngerti. Karena apa? Karena tadi saya yakinkan dulu dia nih. Ya, modal kepercayaan. Kepercayaan tadi. Gitu. Jadi itu awal kita terbangun dan sangat penting memang Kak. Kepercayaan ini dipegang. Jadi kalau memang modal diasumsikan sebagai uang dan itu menyurutkan niat dan keberanian, janganlah gitu ya. Kalau saya jangan. Iya. Karena modal untuk tadi satu adalah bagaimana kita bisa survive itu, konsisten, komitmen dan ingin berbuat, saya rasa itu yang sangat penting. Gitu. Oke, jadi jangan surut duluan gitu, jangan keder duluan gitu ya. Kalau punya niat dan juga ada keberanian dan lihat ini ada jalannya. Iya. Terus bangun skill untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik, meyakinkan orang. Betul. Bismillah saja. Bismillah. Tapi saya bilang justru bersyukur ketika ada modal, niatnya lebih besar, dan komitmennya lebih top, itu lebih bagus. Oke. Ini terkait dengan pertanyaan saya selanjutnya gitu. Iya, oke. Nah, tadi kan sudah bicara soal itu. Kalaupun ada modal uangnya itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Kalau memang ada struktur sistemnya yang memadai juga lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Dan kalau Kak Iqbal ini melihat sebagai pengusaha lokal, gitu ya, pengusaha lokal yang sudah alhamdulillah sudah sukses membangun unit usaha gitu. Apa kira-kira yang diperlukan, dukungan apa gitu? Mungkin dari pemerintah atau sektor swasta lainnya untuk menjaga iklim bisnis ini tetap bagus gitu. Ya, saya rasa peran-peran ini semua sangat berpengaruh dari sisi pemerintah, ya kan? Kenapa? Peran pemerintah itu bagaimana mensupport nih. Saya melihat dan saya pernah dapatkan satu permohonan kepada UMKM, di mana UMKM ini berharap produk-produk yang mereka bikin itu bisa masuk ke supermarket. Tapi di sisi lain ada beberapa supermarket yang memang menolak. Ada beberapa alasan. Nah, Toru Farm walaupun kita waktu itu masih memulai, tapi kita coba mengcover produk-produk olahan UMKM yang memang kita persilahkan untuk masuk. Jadi saya sangat berharap bahwa peran pemerintah itu sangat penting. Yang kedua, bagaimana soal-soal pajak. Saya sepakat pajak ini no problem diadakan, dan memang mungkin dari peran itu kita juga mengabdi untuk negara, kontribusi untuk negara. Tetapi mungkin ada spesifik jenis-jenis usaha tertentu yang memang jangan sampai yang baru mau naik itu dihantam rata. Nah, ini mungkin pesan untuk saya sebagai mungkin orang yang mengalami proses dari bawah sampai ke titik yang memang
istilahnya apa yang kita lihat sekarang ini sebenarnya bonus menurut saya. Ya, bonus. Tapi proses dari bawahnya itu yang memang ya, cukup lumayan pahitnya, manisnya ya asik juga sih sebenarnya. Nah gitu. Jadi kalau saya garis bawahi sebenarnya ada dua gitu, dukungan dari pemerintah itu penting ya untuk mungkin sebagai dukungan UMKM juga bisa ya, karena Toru Farm ini hadir sebagai menyediakan market produk mereka gitu. Kedua mereka, juga betul. soal pajak misalnya, Keringanan pajak mungkin Keringanan ya. pajak. Iya, karena ini yang dibutuhkan sebenarnya. Betul. Ya. Bukannya tidak mau bayar pajak, tapi kalau bisa Iya. dilihat lagi ya. Dilihat gitu ya. spesifik usaha yang mana yang Iya. perlu kita pajak sekian Iya. persen Ya, gitu. karena kalau pengusaha-pengusaha lokal ini punya support system yang baik, lapangan pekerjaan juga bisa dibuka Pasti. lebih banyak gitu. Pasti. Serapan tenaga kerja juga ada. Betul. Seperti itu. Betul. Komoditi lokal petani juga tersalurkan. Kayak gitu. Kebutuhan masyarakat juga terpenuhi. Betul. Oke. Nah, kita masih banyak mau saya ulik gitu, cuma Iya. kita sudah terbatas waktu nih. Siap. Mungkin karena di penghujung durasi ini Iya. bisa ada closing statement gitu dari Kak Iqbal sebagai entrepreneur lokal gitu yang menginspirasi gitu. Boleh berbagi closing statementnya untuk teman-teman sahabat podcast? Siap. Jadi teman-teman semua, di sini saya juga bukan sebagai orang yang memang ahli, tetapi ya, mungkin ini menjadi informasi bahwa proses itu tidak akan pernah berkhianat. Itu mungkin poin yang sangat penting. Proses tidak akan pernah berkhianat, dan pasti kita akan mendapatkan hasil terbaik dari usaha yang kita lakukan. Tinggal bagaimana kita menjaga. Yang pertama adalah satu, sangat penting bahwa kita menjaga yang namanya kejujuran. Yang kedua adalah komitmen kerja, itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah berikan yang terbaik terhadap apa yang sedang kamu bangun dengan ikhlas, tanpa basa-basi. Jangan sampai keluh kesah itu menjadi penghambat untuk kita, karena kadang keluh kesah karena ini karena itu yang membuat kita tidak bergerak. Ya, mungkin itu saja sih. Oke, baik sekali. Aduh, sampai merinding deh. Baik sekali nih kata-kata inspirasinya Kak Iqbal gitu ya. Siap, makasih. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Siap, Mbak. Sudah berbagi kisah nih. Sudah berbagi Alhamdulillah. kata-kata yang menginspirasi Siap. gitu untuk para sahabat podcast Siap. sekalian Radar Palu gitu. Nah, insya Allah nanti kalau ada waktu boleh diundang kembali ya? Atau kita mau jalan-jalan ke Toru Farm? Boleh, nanti saya yang ngundang mungkin. Ini juga sekedar informasi tadi Kak, yang rencana kita akan bangun ya. Oke, mungkin ya. Radal Palu ya? Iya, Radal Palu. Radal Palu. Ganti branding. Betul. Radal Palu. Insyaallah Toru Farm juga nanti itu akan ada ide kita ke depan bagaimana membuat podcast juga sebagai edukasi Toru Farm terhadap publik. Mungkin kita akan adakan nanti kayak misalnya bagaimana sih tips hidup sehat, akan menghadirkan dokter, kita juga akan menghadirkan petani kita langsung, supaya seru banget. Konsumen tahu nih sama petaninya Toru nih. Yang kedua kita juga akan menghadirkan kawan-kawan yang menginspirasi seperti ini juga. Artinya kita saling support, saling mendukung untuk saling mengangkat lah istilahnya. Menciptakan iklim yang baik. Iya, gitu. betul. Yang keempat itu ternyata ada satu poin yang membuat saya juga kadang sedih, Kak. Apa itu? Saya pengen juga mendengar cerita dari orang-orang tua kita yang hari ini masih bekerja keras, seperti yang mungkin lewat bawa dorong gerobak dan sebagainya. Saya mau mendengarkan itu dalam momen podcast untuk menceritakan bagaimana sih jalani hidup seperti ini. Itu mungkin yang coba saya ingin sampaikan kepada publik bahwa ternyata versi kehidupan kita ini macam-macam. Karena belum ada yang pernah lirik itu, Kak. Betul. Tahu udah benar. Gitu. Gitu. Ya itu sangat baik sekali, dan ini juga seharusnya ini sudah closing gitu. Cuma karena ada banyak sekali cerita, kita harus tuntaskan dulu siap, gitu ya. Kalau mau kami diundang pada Palu ke siap, pasti insyaallah pasti datang gitu. Kebetulan juga nanti akan pembukaan toko baru iya, boleh di siap, Masjid Rahmat siap. gitu.
Jadi stay tune aja, ada media sosialnya juga Tour Farmnya. Ada. Oke, di Ada. Instagram juga ada, Ada. di Facebook juga ada, Betul. silakan dicek saja. Dicek aja. TikTok Oh, ada, YouTube ada. namanya Tour Farm juga. Instagram ada, ya toh, ada YouTube-nya juga ada. Gitu, Facebook-nya, Instagram-nya ada semua. Ya, Terima itu. kasih banyak nih Kak Iqbal. Iya, gitu Kak. ya. Iya, Kak, Nanti siap. insya Allah kita akan berjumpa lagi. Nah, Siap. sahabat podcast kalian, saya dan segenap kru begitu mau Ya. pamit dulu. Kak Iqbal kami Siap, pamit dulu. makasih banyak, Kak. Makasih Ya, banyak. sampai jumpa lagi di Siap. siaran podcast Radar Palu Siap. selanjutnya. Oke, Kak. Oke, selamat jumpa kembali. Selamat jumpa kembali. Oke, dadah. Dadah.